Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menceritakan kisah tentang sepupu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib. Pada zaman yang penuh berkah di kota Mekah, hiduplah seorang anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dia adalah anak paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Sejak kecil, dia dikenal dengan ketulusan hatinya dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dalam segala hal, Ali adalah teladan yang menginspirasi bagi generasi setelahnya tentang arti sejati dari pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikut kisah lengkapnya. Sejak usianya sekitar 6 tahun, Ali bin Abi Thalib mulai diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi karena keluarga Abu Thalib, ayah Ali, mengalami kesulitan ekonomi. Untuk meringankan beban pamannya, Nabi Muhammad SAW mengambil Ali untuk diasuh dan dibesarkan di rumahnya. Nabi Muhammad SAW menganggap Ali sebagai anak sendiri, memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Hal ini juga memperkuat ikatan antara Ali dan Nabi Muhammad SAW, serta membuat Ali tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran Islam sejak dini. Di bawah bimbingan Rasulullah SAW, Ali tumbuh sebagai pemuda yang beriman, penuh dengan kecakapan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nabi tidak hanya mengajarkan kepadanya tentang Islam, tetapi juga mendidiknya dalam ilmu, adab, dan tata krama yang mulia. Di masa itu, Ali adalah salah satu dari sedikit orang yang dilahirkan dalam keadaan sudah mengenal Islam dari awal hayatnya. Keberuntungan besar ini membuat Ali menjadi sosok yang sangat istimewa di mata Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Selama masa pertumbuhannya, Ali tidak hanya memperoleh pendidikan spiritual, tetapi juga keterampilan tempur dan kebijaksanaan dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepadanya tentang keadilan, kasih sayang kepada sesama, serta tanggung jawab untuk melindungi agama dan umat Islam. Kisah Ali bin Abi Thalib yang terkenal terjadi pada malam hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini adalah salah satu momen penting dan paling dramatis dalam sejarah awal Islam. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin memburuk bagi Rasulullah dan pengikutnya. Kaum Quraisy yang kafir terus meningkatkan tekanan dan persekusi terhadap umat Islam. Mereka mencoba untuk menghentikan penyebaran Islam dan mengancam keselamatan Rasulullah. Ketika perlawanan terhadap dakwah Islam semakin keras, Rasulullah menerima undangan dari penduduk Madinah yang ingin menerimanya dan menyambut ajaran Islam. Penduduk Madinah, yang pada saat itu dikenal sebagai Yasrib, terdiri dari suku-suku yang sudah lama saling bertikai. Mereka mencari seseorang yang bisa menengahi perselisihan mereka dan membawa perdamaian. Maka, Rasulullah dan para sahabatnya mulai meninggalkan Mekah secara rahasia dan bertahap menuju Madinah. Beliau sendiri berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang setia. Kaum Quraisy yang tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad SAW dan terus berusaha untuk menghentikan perjalanan beliau ke Madinah. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya, yang akan terjadi pada malam itu juga. Untuk melaksanakan rencana ini, mereka memilih seorang pembunuh dari masing-masing suku mereka, sehingga tanggung jawab tidak bisa diletakkan pada satu suku saja. Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana ini dan meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya malam itu. Ali setuju dengan tugas yang diembannya dan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib siap untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dengan penuh keberanian. Meskipun beliau tahu resiko dan bahaya yang mungkin dihadapinya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW diberi petunjuk untuk meninggalkan Mekah pada malam itu. Beliau meninggalkan rumahnya tanpa diketahui oleh kaum Quraisy. Ketika mereka memasuki rumah untuk melaksanakan rencana mereka, mereka terkejut karena menemukan bahwa yang tidur di tempat tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang keberanian Ali juga ada saat Perang Uhud. Ketika pasukan Muslim sedang menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, Ali menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Saat itu, Mus'ab bin Umair,
yang membawa panji-panji kaum muslimin, tewas dalam pertempuran. Panji tersebut dianggap sebagai lambang kehormatan dan keberanian. Rasulullah Muhammad SAW kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib untuk mengambil alih panji tersebut. Meskipun masih muda pada saat itu, Ali menerima tugas ini dengan penuh keberanian tanpa keraguan. Ia maju ke tengah-tengah pasukan Quraisy yang sedang menyerang, membawa panji panjang yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam pertempuran yang sengit itu, Ali tidak hanya mampu mempertahankan panji tersebut, tetapi juga menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melindungi Rasulullah dan kaum muslimin. Dia berdiri teguh dan tak gentar melawan serangan musuh yang banyak sekaligus. Keberanian Ali bin Abi Thalib di medan Uhud menjadi salah satu momen yang terkenal dalam sejarah Islam, menunjukkan loyalitasnya kepada Rasulullah dan keberaniannya dalam mempertahankan agama Islam. Kejadian ini menegaskan bahwa Ali adalah seorang pejuang yang tidak hanya memiliki keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan. Kisah ini mengilustrasikan salah satu dari banyak kejadian di mana Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan dedikasinya yang mendalam terhadap Islam dan perjuangan umat Muslim. Dalam perjalanannya, Ali tidak hanya menjadi panglima perang yang ulung dalam sejarah Islam, tetapi juga salah satu khalifah yang adil dan bijaksana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah bukti hidup dari kasih sayang dan ketulusan yang diajarkan Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Dalam segala hal, Ali adalah teladan yang menginspirasi bagi generasi setelahnya tentang arti sejati dari pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian dulu kisah Ali bin Abi Thalib yang tumbuh menjadi manusia berani dan bijaksana. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share link video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.